Di situ saya merasa terkejut karena melihat sosok kuntilanak merah keluar dari gubuk kecil itu. Sosok kuntilanak merah itu berdiri tepat di depan saya. Karena saya terkejut, saya langsung banting setir dan saya langsung terlempar di sana sejauh 5 meter. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2015 ketika saya pergi dari kota rantau untuk pulang ke rumah. Sore itu angin berembus dengan kencang. Suara azan mulai bergema di berbagai penjuru. Banyak saya temui pedagang-pedagang makanan di sepanjang jalan. Saya sempat berhenti untuk membeli beberapa makanan untuk saya bawa pulang. Tak lama di situ, saya berhenti di sebuah musola. Selepas saya sholat, saya langsung istirahat, sembari menghubungi ibu saya, bahwasannya saya sedang dalam perjalanan pulang. Sempat ibu saya menyuruh, sudah istirahat saja di sana, dan besok saja pulangnya. Tapi saya menolak dengan alasan tidak ingin berlama-lama di sana. Seharusnya saya menuruti perkataan ibu saya, tapi waktu sudah tidak bisa diulang kembali. Sebelum saya melanjutkan perjalanan, saya sempatkan makan di warung dekat musola. Waktu itu menunjukkan pukul 4 sore. Saya pikir sampai rumah pukul 10 atau pukul 11 malam. Saya lanjut perjalanan lagi. Setengah jam di sana, 100 meter sebelum tugu jalur hutan, saya berhenti sejenak di sebuah warung sambil mengisi bensin dan mengisi angin. Buat jaga-jaga ketika nanti di sana tidak ada pom bensin. Saya bertanya kepada ibu pemilik warung, "Bu, ini kenapa? Tidak ada motor mobil yang lewat ke jalur sana." Ibu itu hanya menjawab, "Nggak tahu." Saya di sana sudah merasa aneh, tapi saya hanya bisa berpikir positif. Lanjut saya perjalanan. Setelah saya masuk ke jalur itu, awal-awal saya masih biasa saja. Saya sempat bertemu dengan motor yang lawan arah. Dan setengah jam di sana, langit sudah mulai mendung. Suasana juga sudah mulai mencekam. Makin ke sini, saya merasa aneh. Di jalur yang saya lewati, saya tidak melihat motor satupun yang lewat. Saya di situ hanya berpikir positif saja. Mungkin motor yang lain masih tertinggal jauh di belakang. Setelah saya perjalanan di situ dan lampu jalan pun gelap, mungkin ada gangguan listrik, nggak tahu apa. Saya hanya masih berpikir positif di situ. Tak lama di situ, motor saya terasa berat. Saya putuskan untuk berhenti dan mengecek ban. Takutnya kempes atau bensin saya habis. Tapi ketika saya ngecek motor saya tidak kenapa-kenapa. Dan terlihat di seberang saya ada gubuk kecil. Mungkin itu sebuah warung, tapi tidak ada lampu penerangan. Saya lanjut lagi di sana. 10 menit di sana, motor saya terasa berat kembali. Saya mengecek lagi motor, ngecek ban.
dan anehnya tidak kenapa-kenapa. Dan di seberang saya tadi untuk mengecek motor, terlihat ada gubuk kecil lagi. Saya pikir, oh mungkin ini beda dari gubuk yang pertama tadi saya lihat. Saya masih berpikir positif di sana. Saya lanjut lagi perjalanan. Ketika setengah jam di sana, saya melanjutkan perjalanan. Motor kembali terasa berat. Saya sudah mulai terasa kesal karena sudah 3 kali. Dan ketika saya berhenti lagi, saya di sana sedikit kaget. Saya melihat lagi gubuk kecil yang tadi saya lihat, dan ini untuk ketiga kalinya. Dan benar saja, di situ saya merasa terkejut karena melihat sosok kuntilanak merah keluar dari gubuk kecil itu. Di situ saya langsung panik. Saya langsung tancap gas. Dengan cepat saya menjalankan motor. Ketika belok ke kanan, saya pikir sudah tenang. Dan di situ saya kaget kembali. Sosok kuntilanak merah itu berdiri tepat di depan saya. Karena saya terkejut, saya langsung banting setir dan saya langsung terlempar di sana sejauh 5 meter. Di situ saya menahan sakit dan saya pikir ada orang yang lewat, ternyata nggak ada sama sekali. Saya lari mencari rumah warga di sana, tidak ditemukan. Dan itu sosok kuntilanak merah benar-benar mengikuti saya. Saya di situ dengan menahan rasa sakit, dengan napas yang terengah-engah, saya lari sekencang-kencangnya. Dan itu sosok kuntilanak merah itu masih mengikuti saya dan ada di atas kepala saya sambil tertawa melengking. Di situ saya sudah tidak karuan di sana. Saya kembali terjatuh karena panik, pikiran kacau, dan sosok itu malah semakin mendekati saya dengan raut muka yang menyeramkan. Saya di situ sudah tidak berpikir untuk pulang, malah saya ingin selamat intinya gitu. Karena saya panik, takut. Di situ saya tidak sadarkan diri, pingsan. Setelah saya sadar, di situ saya sadar-sadar ada di rumah warga. Dan warga menceritakan, waktu tadi kejadian sore, setengah jam setelah saya masuk jalur hutan, itu polisi datang ke sana dan menutup jalur hutan itu sambil memasang garis polisi, dan polisi itu memberitahu kepada warga bahwa tadi terjadi kecelakaan, ada pohon tumbang di jalur hutan itu, dan warga memberitahu kepada polisi bahwa tadi ada seorang pemuda lewat ke sana, 1 orang. Polisi awalnya tidak percaya, dan setelah di situ polisi mengecek dengan warga, dan benar ternyata polisi menemukan 1 motor tergeletak di pinggir jalan, dan anehnya tidak ada orang. Dan setelah dicari, ternyata ditemukanlah di pinggir hutan itu. Dan itu ketika saya ditolong oleh warga, itu sudah tidak sadarkan diri. Dan warga menceritakan kepada saya bahwa di hutan itu ada penunggunya, yaitu sosok kuntilanak merah. Dan itu sebuah
pengalaman yang saya tidak bisa lupakan. Dan mungkin ini karena saya menolak perintah ibu saya. Seharusnya saya benar memang harus pulang besok, jangan sekarang. Nah, mungkin itu satu kejadian saya yang tidak bisa saya lupakan.